Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini mengenai deret gradien aritmatik. Ya, jadi melanjutkan yang kemarin, kalau teman-teman masih ingat ya, kita sudah membahas PFA. Ya, apa ini? Masih ingat? Present, kemudian future, sama annual, gitu ya. Nah, ini kita melanjutkan yang annual. Kalau annual kemarin itu adalah atau bahasa lainnya itu adalah deret seragam karena dia nilainya seragam dalam urutan periode waktu yang berturut-turut nilainya sama. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada pendapatan pengeluaran ya ini misalnya 50 periode 1, 2, 3, 4, 5 semuanya 50 semua. Nah, hari ini kita akan membahas yang sifatnya adalah gradien ya. Gradien ini adalah deret gradien ini nanti ada dua ya, ada aritmatik, yang satu ada geometrik. Oke, jadi aritmatik ini adalah aliran kas periodik yang besarnya tidak sama, tetapi bertambah atau berkurang dengan jumlah yang tetap. Ya, jadi bedanya kalau yang deret seragam itu sama, kalau aritmatik itu tidak sama dengan jumlah yang tetap. Nah, jumlahnya tetap tapi nilainya nggak sama. Misalnya ini ya, 50, maka ketika peningkatan jumlahnya itu misalnya 10 ya, jadi 50, di sini 60, 70, 80, 90. Kayak gitu. Jadi di sini lambangnya adalah G. Jadi ketika 50, 60, 70, 80, 90, ini kan ada peningkatan sebesar 10. Berarti G-nya sama dengan 10. Seperti itu. Oke, ini adalah rumusnya. Kita bisa pakai rumus yang di sebelah kiri ini, ya, ataupun yang menggunakan tabel di sini, ya, A sama dengan G, A per G, I, N. Jadi sebenarnya G itu adalah ada dari A yang ditambahkan dengan penambahan sejumlah G. Kayak gini. Ada penambahan sejumlah G di sini. Ya, jadi sebenarnya awalnya dari A yang deret seragam, cuman ada penambahan yang berkala di sini ya. Dengan jumlah yang sama. Ini yang jumlah yang sama inilah yang disebut dengan G. Oke, kita langsung ambil contoh aja ya. Contohnya di sini misalnya perkiraan biaya operasi dan perawatan mesin pada sebuah industri kimia adalah 6 juta pada tahun pertama, kemudian 6,5 juta pada tahun kedua, kemudian naik terus meningkat 0,5 juta sampai tahun kelima. Berarti artinya tahun ketiga ini 7, tahun keempat 7,5, tahun kelima ini 8. Ya. Bila tingkat bunga yang berlaku adalah 15% per tahun, hitunglah nilai sekarang. Nilai sekarang artinya adalah P ya. Jadi yang dicari ini adalah P. Nah, kalau ada kasus seperti ini, maka yang perlu kita cari adalah kita cari dulu A di sini dikonversikan ke P ditambah dengan G yang dikonversikan ke P juga gitu ya. Jadi P sama dengan, ya, ini diketahui A kan, A, kemudian P per A, I, N, terus ditambah dengan G gitu ya, terus P, dicari P, diketahui G, I, N. A-nya berapa? A-nya 6 juta, terus P per A, I-nya 15%, N-nya 5, ditambah dengan G-nya berapa nih peningkatannya? Dari 6, 6,5, 7, 7,5, ini ada peningkatan berapa? Peningkatan 0,5 juta ya kan? Berarti 0,5 juta, P per G, nanti dilihat di tabel ya.
I-nya 15%, N-nya 5. Oke, kita bisa lihat, kita bisa hitung ya hasilnya ya. Oke, kita cari P per A. 15%, 5 itu adalah 3,3522. Kalau P per G, 15% 5 itu 5,7751. Oke, silahkan dihitung sendiri hasilnya berapa. Berarti nilai sekarang dari semua biaya ini adalah begini. Oke, kita lanjutkan di sini latihan ya. Latihan, silahkan teman-teman nanti latihan menggunakan soal ini. Baik, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya mengenai gradien geometrik atau uniform gradient series. Ya, jadi kalau dalam gradien geometrik ini penambahannya ya, jadi aliran kas periodik besarnya tidak bertambah atau berkurang dalam jumlah yang tetap, tapi dengan prosentase yang tetap. Nah, bedanya di sini itu dia bertambah atau berkurang dengan persentase yang tetap, bukan jumlah yang tetap ya. Kalau yang tadi kan jumlah yang tetap. Tapi kalau ini bertambahnya itu dengan persentase yang tetap. Misalnya naiknya itu 10%. Ya. Misalnya harga makanan pokok gitu tiap tahun naik 10%. Nah, itu berarti gradien geometrik. Itu ya. Jadi perbedaannya pokoknya kalau yang gradien atau deret seragam ya, deret seragam itu dia jumlahnya tetap. Terus kalau gradien ini A simbolnya. Terus kalau deret gradien geometrik aritmatik ya, dia bertambah terus dalam jumlah yang sama. Lambangnya adalah G. Tapi kalau bertambahnya ini bertambah atau berkurang ya, jadi bisa berkurang juga, nggak harus ditambah, bertambah. Nanti kalau berkurang, tinggal rumusnya jadi minus gitu aja, bukan plus, tapi jadi minus. Nah, terus kalau misalnya dia bertambah atau berkurang dengan persentase yang tetap, maka rumusnya adalah kecil. Ini adalah rumusnya ya. Jadi dia menggunakan rumus ya. Jadi kalau misalnya tahun pertama 100 begitu, kemudian nanti dia akan bertambah 10% per tahun, maka hitungannya akan seperti ini. Ya, bertambah 10% pada tahun kedua, kemudian di tahun ketiga itu bertambah lagi 10% dari 110, terus tahun keempat bertambah lagi 10% dari 121 ini, dan sebagainya. Nah, rumusnya adalah ini. Jadi, kita menyebutnya gradien geometrik ini adalah FT ya. Kemudian ini F1 ya, FT ini F total ya. Ini F1, kemudian F1 yang sudah ada penambahan sejumlah G kecil begitu ya. Ya, G kecil sampai periode ke N. Oke, ini ada perhitungan ya dari rumus awalnya mencari P jika diketahui F, kemudian F-nya ini disubstitusi dengan rumus yang tadi. Ya, kita nggak perlu bahas inilah turunan rumusnya ya, kita langsung aja ke hasil rumusnya. Jadi hasil rumusnya itu
ini ya, bisa pakai rumus yang sebelah kiri ini atau pakai tabel yang sebelah kanan. Nah, ketika ada ini ada G kecil gitu, kita perlu cari dulu ya di sini bukan I yang masuk di sini bukan I tapi G aksen. Ya, di sini G aksen, ini G aksen, ini G aksen sehingga kita perlu cari dulu G aksen ini adalah ada hubungannya dengan I dan G. Jadi sudah memperhitungkan keduanya, sudah memperhitungkan nilai bunga dan sudah memperhitungkan apa namanya penambahan tadi, ya penambahan atau pengurangan. Kalau pengurangan ya nanti tinggal G-nya ini jadi minus gitu aja. Nah ini ada beberapa kondisi gitu ya G aksennya. Bisa jadi G aksennya lebih dari 0, bisa jadi G aksennya kurang dari 0, bisa jadi apa nanti G-nya sama dengan I seperti itu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kalau G aksen sama dengan 0, lebih besar dari 0. Oke, kalau G aksen lebih besar dari 0, maka ya, G aksen lebih besar dari 0 ini artinya ada penambahan ya. Jadi ada penambahan secara penambahan persentase dari waktu ke waktu. Gitu. Kalau digambar ya seperti inilah ya, ada penambahan persentase dari waktu ke waktu. Nah, jika ini terjadi jika I-nya lebih besar dari G, maka G aksen positif dan nah ini dihitung menggunakan persamaan yang sesuai. Oke, contoh ya. Contoh penerimaan suatu unit bisnis diestimasikan akan mengalami peningkatan 7% per tahun. Oke, ini langsung kita identifikasi sebagai G kecil karena peningkatannya 7% per tahun. Dari penerimaan pada tahun pertama sebesar 360. Penerimaan tahun pertama tadi, kalau lihat di gambar sebelumnya, kita bisa tahu itu jadi FT ya. Oke, kemudian tentukan nilai sekarang dari penerimaan tersebut ya, yang dicari adalah P selama 10 tahun bila digunakan tingkat bunga sebesar 15%. Oke, langkah pertama kita cari dulu G aksen. Ya, G aksennya berapa? Menggunakan rumus yang tadi ya. 1 plus I per 1 plus G minus 1. Ya. G aksennya berapa? Kemudian nanti silahkan masukkan dalam persamaan P-nya. Sesuai dengan rumus sebelumnya. Gitu ya. Nanti silahkan untuk dihitung sendiri ya. Karena ini nggak rumit karena ini tinggal memasukkan ke rumus-rumus aja ya, karena sudah ada rumusnya tinggal masukkan ke rumus yang ada. Nah ini udah dijawabin nih ya, jadi 1 plus I ya, I-nya 15% atau 0,15 per 1 plus G ya, G-nya tadi 7% atau 0,07 minus 1. Sehingga G aksennya ketemu sekian. Nah, kemudian kita cari ya, kita masukkan ke rumus ya. Ke rumus yang ada tadi 1 plus G aksen pangkat N minus 1 per G aksen dikali 1 plus G kecil pangkat N. Itu ya. Atau bisa juga menggunakan tabel. Ya, bisa juga menggunakan tabel yang ini.
360 per ya P per A, G aksen, koma, N dibagi dengan 1 plus G ya ini ya. Tuh. Nah, oke, kita lanjutkan dengan kondisi kedua, ya tadi kalau yang pertama G aksennya lebih dari 0, sekarang kalau G aksennya sama dengan 0. Nah, kapan ini terjadi? Ini terjadi jika I-nya sama dengan G. Ya, jadi bunga sama dengan persentase kenaikan atau penurunannya. Ya, kalau I-nya sama dengan G, kita sekarang pakai rumus yang ini. Gitu. P sama dengan F1 dikali N per 1 plus G. Ya. Ya, contohnya ini. Di sini penerimaan diestimasikan meningkat 10% per tahun. Ya, berarti ini G kecil. Terus dari sebuah pokok, ya, pokoknya ini tadi F1 pada tahun pertama. Tentukan PW atau P itu sama aja ya, atau present worth ya. Dari N tahun penerimaan tersebut dengan tingkat bunga 10%. Oke, ketika di sini diketahui bunga sama dengan G kecil, maka kita pakai rumus yang ini. Ya, F1-nya 10.000 dikali N, N-nya berarti berapa tahun ini? Pada tahun pertama, tentukan N tahun penerimaan. Ya, yang dicari N ya. N tahun penerimaan dibagi 1 plus G. Nah, ini nanti tinggal nyari aja. Berarti N-nya berapa. Oke, kemudian kondisi ketiga ini kalau G aksennya kurang dari 0. Ini terjadi kalau I-nya itu kurang dari G, maka G aksennya nanti akan negatif. Ya. Jadi lebih besar peningkatannya dibandingkan dengan bunganya. Contohnya adalah nih, ini contohnya mengandung harapan ya. Gaji seorang fresh graduate MR diperkirakan meningkat 12% per tahun. Nah, ini berarti G kecil kan? Peningkatan 12% per tahun. Dari suatu pokok sebesar, nah ini F-nya ya, 32.000 selama 5 tahun N. Jika tingkat bunga 10%, I-nya 10%, tentukan PW-nya. Nah, ini di sini nilai bunganya lebih kecil daripada nilai G-nya, sehingga kita pakai rumus nih. Kita cari dulu ya G aksennya, sama rumusnya dengan sebelumnya 1 plus 1 plus I per 1 plus G, ya di sini hasilnya minus. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus yang tersedia. Oke, bisa diketahui hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba masing-masing. Oke, nah ini ada lagi case yang selanjutnya ya. Yang keempat itu G-nya kurang dari 0. Ini menghasilkan G aksen positif untuk nilai semua nilai positif dari I. G-nya kurang dari 0 ini berarti bukan peningkatan ya, penurunan ini ya. Jadi kalau G-nya positif tadi kan meningkat. Kalau G-nya kurang dari 0 artinya kan negatif, berarti ada penurunan ya. Contohnya ini, sebuah sumur minyak diperkirakan menghasilkan 12.000 barel pada tahun pertama dengan harga minyak $21 per barel. Nah, ini kita hitung dulu ya berarti ya. Jadi berapa itu rupiahnya? Dia produksinya 12.000 barel dengan harga per barelnya 21 per barel.
Nah, berapa ini berarti penerimaannya. Kemudian, jika hasil eksplorasi diperkirakan menurun 10% per tahun, nah berarti nilai ini tuh dia bukan naik tapi menurun. Menurun 10% per tahun gitu ya. Artinya kan minus ya di sini ya. Tentukan PW 7 tahun ke depan dengan tingkat suku bunga I-nya adalah 17%. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka ya kita ini ya, kita hitung aja gitu ya. Seperti biasa kita hitung G aksennya. G aksennya 1 plus I dibagi 1 minus 1, sebenarnya 1 plus G ya di sini 1 plus G. Cuman karena G-nya minus ya, ini berarti di sini minus. Nah, menghasilkan G aksennya 30%. Kemudian kita tinggal masukkan aja ke persamaan yang tadi gitu ya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya materi hari ini mengenai deret aritmatik dan deret geometrik. Selanjutnya teman-teman silahkan coba latihan-latihannya dan silahkan dihitung-hitung lagi apa yang ada di slide ini dengan hitungan kalian sendiri. Nanti dicocokkan, oke? Nanti selanjutnya ini tugas untuk penugasan untuk seminggu ke depan. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dulu untuk materi hari ini.